Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, saya percaya oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian yang saya percaya sangat memberkati kita. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Filipi pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Secara khusus saya akan baca ayat 17 sampai 20, firman-Nya berkata demikian. Tetapi yang kutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita kepedulian dalam pelayanan atau memiliki kepedulian dalam pelayanan. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar membangun rasa kepedulian kita, rasa perhatian kita, rasa care kita dalam pelayanan. Seperti yang dilakukan oleh jemaat Filipi terhadap pelayanan Paulus, di mana mereka peduli dengan kehidupan Paulus, peduli dengan pelayanannya, sehingga mereka memberikan bantuan dalam pelayanan yang dilaksanakan oleh Paulus. Inilah suatu bentuk dari kepedulian dalam pelayanan. Makanya dalam ayatnya yang ke-17, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Itulah wujud kepedulian jemaat Filipi dalam pelayanan Paulus yang perlu kita contohi, yang perlu kita teladani dalam kehidupan kita sebagai umat untuk memiliki kepedulian dalam pelayanan. Kenapa kita harus memiliki kepedulian dalam pelayanan? Apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi alasannya? Setidaknya 3 alasan penting yang saya jumpai dalam ayat ini, ayat 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Di sini kita melihat bahwa kenapa kita harus memiliki kepedulian dalam pelayanan, karena itu mendatangkan keuntungan bagi kita. Bukan hanya itu suatu bukti bahwa kita sedang menghasilkan buah seperti jemaat yang di Filipi, tetapi itu makin memperbesar keuntunganmu. Itu yang dikatakan oleh Paulus ketika menerima bantuan dari jemaat di Filipi pada waktu itu, karena itu mendatangkan keuntungan bagi kita. Jadi dengan kata lain, kepedulian kita dalam pelayanan itu tidak percuma. Itu tidak sia-sia sesungguhnya, karena Allah sang pemilik kebun anggur pasti akan mencatat itu, akan memperhatikan itu, dan akan mengembalikannya berlipat kali ganda. Jadi jangan pernah merasa rugi dalam memiliki kepedulian dalam pelayanan, karena sesungguhnya itu akan mendatangkan keuntungan bagi kita. Yang kedua, kenapa kita harus memiliki kepedulian dalam pelayanan? Dalam ayat 18, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Inilah alasan kedua kenapa kita harus memiliki kepedulian dalam pelayanan. Yang kedua, karena itu korban yang berkenan kepada Allah. Itu korban yang berbau harum di hadapan Allah, suatu korban yang disukai Allah, suatu korban yang berkenan kepada Allah.
Jadi karena itu berkenan kepada Allah, maka kita harus memiliki kepedulian dalam pelayanan. Seringkali dalam pelayanan banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak kesulitan. Butuh bantuan dari teman-teman jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu kita harus terus memiliki kepedulian dalam pelayanan. Karena itu korban yang berkenan kepada Allah. Saya percaya kalau itu korban berkenan kepada Allah, pasti juga akan mendatangkan berkat. Pasti Tuhan juga akan mengembalikannya berlipat kali ganda. Yang ketiga, kenapa kita harus memiliki kepedulian dalam pelayanan ayat 19 sampai 20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Di sini kita melihat kenapa kita harus memiliki kepedulian dalam pelayanan, karena itu mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya, karena umat mengirimkan bantuan kepada Paulus dalam pelayanan, karena jemaat Filipi peduli dalam pelayanan Paulus, maka Paulus berkata, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Artinya bahwa ketika kita memiliki kepedulian dalam pelayanan, itu mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Kalau itu mendatangkan kemuliaan bagi Allah, pasti juga itu akan mendatangkan berkat Tuhan bagi kita. Jadi saya percaya kita tidak pernah merasa rugi ketika kita membantu pekerjaan Tuhan, ketika kita membantu pelayanan. Kita tidak akan pernah rugi di mata Tuhan. Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, kita jangan pernah kikir. Jangan pernah kita merasa berat untuk memberikan bantuan dalam pelayanan. Sebagai wujud kepedulian kita dalam pelayanan. Jangan pernah merasa berat itu. Tetapi sebaliknya kita terus belajar memiliki sukacita untuk bisa berbuat dalam ladang Tuhan, dalam kebun anggur Tuhan, bisa membantu kebun anggur Tuhan, karena itu mendatangkan kemuliaan bagi Dia. Dan kalau itu mendatangkan kemuliaan bagi Allah, Tuhan senang. Kalau Tuhan senang, pasti Tuhan juga senang memberkatinya, mengembalikannya berlipat kali ganda. Makanya dalam ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itulah akibatnya ketika kita memiliki kepedulian dalam pelayanan, mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami memiliki kepedulian dalam pelayanan. Tolonglah kami sebagai umat supaya kami memiliki kepedulian dalam pelayanan, karena itu mendatangkan keuntungan bagi kami. Karena itu korban yang berkenan kepada Allah. Karena itu mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.